Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Iwan Portal. Kali ini saya hadir karena ada sesuatu hal yang menggelitik telinga saya. Cukup ramai juga di media tentang jalan interchange Karawang Timur. Wow, ini temanya menarik ini. Menurut pandangan saya, bahwa to the point aja ya, to the point, bahwa jalan tersebut adalah milik dan kewenangan Jasa Marga. Tentu dalam hal ini yang bertanggung jawab terhadap kerusakan, perbaikan dan apapun itu tentu Jasa Marga lah yang harus bertanggung jawab, bukan pemerintah daerah kita. Tapi is okay, nggak apa-apa. Pemerintah daerah kita cukup merespon karena memang masyarakat menyampaikan keluhan bahwa jalan tersebut sebagiannya dipergunakan oleh masyarakat kita juga, walaupun bukan kendaraan mobil dan sebagainya, banyak yang melintas melalui jalur interchange itu. Cuman ini kayaknya di luar ekspektasi kita, di luar harapan kita. Kenapa demikian? Selama kepemimpinan Selika Aib kali ini, selama 1 tahun ini, perbaikan jalan interchange itu sudah 3 kali dilakukan. Yang pertama di bulan Maret, kedua di bulan Oktober, dan yang terakhir sekarang di bulan April. Memang informasinya bahwa perbaikan ini sifatnya sementara. Tapi sementara pun, ini menurut pandangan kita, sebaiknya ya jangan asal-asalan dong. Kita tahu seorang wakil bupati background ininya sebagai pengusaha besar, kontraktor, juga perusahaan nasional ya. Seharusnya sudah tidak diragukan lagi dari berbagai sisi lah, terutama masalah teknis. Tapi perbaikan yang dilakukan kemarin pertama, kedua, dan ketiga tadi saya lihat ternyata juga ya jalannya masih cukup membuat bergoyang-goyang gitulah gitu. Jadi tidak sesuai dengan harapan kita. Jadi kembali lagi, jangan asal-asalan. Berikutnya bahwa ada rencana pemerintah daerah kita menggelontorkan anggaran 90 miliar. Wow, fantastis rupanya. 90 miliar bro. Kabarnya bupati kita tinggal nunggu restu dari pihak pusat. Kalau itu sudah direstui, maka ya terjadilah penggelontoran anggaran sebesar 90 miliar. Cuman kalau kita pikir kembali logikanya gimana sih, pertimbangannya apa? Kenapa ada pertanyaan seperti begitu? Karena seorang Jasa Marga, seorang BUMN yang secara anggaran juga tidak sedikit, itu menjadi kewenangan mereka, tapi kok kita yang repotnya overacting ya? Jujur aja, overacting. Kenapa begitu? Kita tidak perlu mengeluarkan anggaran sampai sebesar itu. Masyarakat kita masih banyak yang membutuhkan infrastruktur. Masyarakat kita masih membutuhkan kegiatan program yang menyentuh langsung kepada mereka. Apalagi selama 2 tahun ini mereka semua kena dampak COVID loh. Bayangkan. Lalu ada saran, ada kritikan dari seorang anggota dewan kita, Kang Pipik. Oh iya, Kang Pipik, sukses selalu, sehat selalu buat Kang Pipik ya. Saya suka apa yang Kang Pipik sampaikan. Wis, keren. Itu yang kita harapkan. Sesuai dengan tupoksi, tidak ragu-ragu, tegas, lugas. Walaupun ada resiko orang menganggap, wah Kang Pipik ini kayaknya ada masalah pribadi nih, Kang Pipik ini ada ketidaksukaan, ketidaksenangan nih dengan si A, si B dan sebagainya. Itu abaikan aja. Itu mereka begini, lanjutkan Kang Pipik. Walaupun ada beberapa yang mengatakan wis interpelasi, ya bagus, nggak apa-apa, dilakukan untuk itu nggak apa-apa. Kenapa sih harus dilakukan seperti begitu? Saya katakan tidak masalah, karena anggaran kita walaupun besar, kembali lagi masyarakat kita banyak yang membutuhkan, tingkat urgensinya itu lebih tinggi dibandingkan kita membantu seorang BUMN.
Kalau bahasa keren yang sekarang, ada beberapa orang mengatakan itu subsidi. Wow, pemerintah daerah kita mensubsidi BUMN. What? Ada apa? Keren kan? Gitu loh. Jadi nggak usah ragu, lanjutkan Kang Pipik. Saya suka itu. Nggak usah khawatir, kita akan support. Gitu. Tapi yang herannya lagi, mestinya dari partai politik yang kemarin mengusung dan mendukung Selika Aep, Demokrat, PKS, Golkar, Nasdem, kalau secara prinsip saya mendukung seseorang untuk duduk menjadi seorang bupati, ketika ada persoalan saya pertama kali untuk mengkritisi. Kenapa begitu? Ya karena kita harus mengawal. Kita mendudukan seseorang di kursinya dan kita bertanggung jawab untuk mengawal kebijakan-kebijakannya. Jangan sampai kebijakannya melenceng, lah kita turut bertanggung jawab kepada masyarakat, karena kita yang mendagangkan mereka. Itu kalau secara logikanya, etikanya begitu. Tapi sekarang apa yang terjadi? Dari 4 partai besar itu sebagai pengusung dan pendukung, wow, nggak ada komentar. Jadi sangat disayangkan sekali anggota dewan kita ini dari beberapa partai tersebut. Makanya untuk yang lain saya harapkan cobalah bersuara, cobalah menyampaikan pendapatnya, cobalah kritisi ketika memang itu patut untuk dikritisi. Jangan diam saja. Lakukan apa yang seperti Kang Pipik lakukan. Itu tidak ada kesalahan dan itu justru yang benar. Lanjutkan Kang Pipik, saya suka itu. Jadi ya insya Allah lah, insya Allah kita harus mencetak pemimpin-pemimpin untuk masa yang akan datang, di masa depan. Kalau misalkan kita terlalu rendahan, terlalu cengeng, terlalu baper dan sebagainya, ya sulit bagi kita. Jadi lanjutkan kritisinya. Guide lah dengan beberapa partai yang lain. Kalau ada yang mengatakan interpelasi, ya sudah nggak apa-apa, itu pun juga merupakan hak. Tapi kalau menurut saya sih sebenarnya tidak perlu sampai ke tingkat atau tahapan interpelasi. Cukup sampaikan saja dari beberapa fraksi yang ada meminta bahwa kita tidak perlu mensubsidi BUMN. Kita harapkan pemerintah daerah kita mampu untuk berkoordinasi, mampu melobi, mampu dengan berbagai pertimbangan agar Jasa Marga ini mau memperbaiki jalan yang menjadi kewenangannya. Bukan kita support kayak nggak apa-apa. Tapi kalau masih ada kemungkinan CSR perusahaan mau membantu, ya terima saja, lumayan kan. Itu aja. Sementara itu dulu. Semoga ke depan tidak ada sesuatu yang viral lagi. Saya harapkan semuanya baik-baik, pemerintah berjalan dengan benar, dengan baik, dengan lurus. DPRD kita juga jalankan tugasnya sesuai dengan tupoksi. Insya Allah Karawang akan jauh lebih baik. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.